Jadi kami minta untuk membuka acara press conference pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di press conference 5 detik rasa rindu yang akan masih lagi debat tanggal 8 atau 3. Jadi akan tayang 8 September. Nah, saya pikir rubah pikiran, betul kan? 31 Agustus atau 8 September masih belum tahu. Nanti setelah press conference kami kasih kabar kepastiannya. 8 September akan tayang di WTV. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada WTV. Let's see, thank you supportnya dan many more to come. Sekali lagi setelah my lecture, my husband sama Monty tiba, jadi ini di jaminan mutu satu lagi. Yang pasti my lecture, my husband setelah sukses dengan Prilly, sekarang jaminan mutu lagi. Sukses 5 detik rasa rindu. Ini dari mungkin nanti terinspirasi dari mana, mungkin nanti Prilly akan lebih jelaskan dari puisinya, dari bukunya. Udah proyek ini, buku ini kami udah terima hampir 4 tahun ada ya, lebih lama sebelum benar sejak. Jadi akhirnya series ini akan tayang 8 September di WTV. Mudah-mudahan jadi tontonan yang terhibur dan memberi kesan yang baik. Dan juga kepada all cast, terima kasih semuanya. Balik lagi kami tunggu hasilnya 8 September. Terima kasih. Thank you Pak Manoj. Berikutnya kami persilakan Ibu Leslie Simpson untuk menyapa teman-teman media. Silakan Bu. Selamat sore, terima kasih semua atas kehadirannya. Tentunya terus-terusan di WTV setiap proyek yang sukses, semua timnya kembali lagi di sini dengan tim yang sama. Terima kasih Pak Manoj. Tentunya dengan Pak Monty 2 season My Lecture My Husband. Ini 5 detik rasa dan rasa rindu. Kita semoga sukses dan bisa berbanyak season juga. Dan juga dengan Prilly dan semua cast di sini. Prilly menulis puisi-puisi yang berdarah-darah. Nah, drama seriesnya juga akan air mata, senyuman dan tertawa, itu rasa-rasa, semua rasa dan rindu diaduk-aduk untuk original series ini. Jadi semoga lagu-lagunya juga yang sudah dibikin oleh MD Music akan sangat disukai oleh masyarakat. Dan kami sangat berharap semua Indonesia akan mendukung launchingnya 5 Detik dan Rasa Rindu ini tanggal 8 September hanya di WTV. Bisa ditonton di semua gadget, gratis, asal ikutin jadwalnya sampai tamat tanpa biaya. Jadi mohon tidak menonton melalui bajakan. Begitu. Terima kasih semuanya. Thank you Bu Leslie. Kemudian sutradara kita nih, Pak Monty Tiwa, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Manoj, Bu Leslie. Kita ada di sini lagi. It's always great to be here with the winning team again. Jadi kalau tadi My Lecture My Husband 2 season, ini kalau 2 season keduanya 6 detik dan masih rindu. Ya. Judulnya udah dapet tuh. Saya lagi-lagi ya selalu nggak tahu mesti ngomong apa ini sama Pak Manoj. Cara terima kasihnya gimana? Karena dari awal pandemi semua konsep yang saya dari dulu pengen bikin selalu boleh dibikinnya di sini. Karena ya begitu ya, sebegitu kita dikasih kebebasan kreatif di sini. Meskipun ya kita begitu kita dikasih kebebasan kreatif, tentu juga kita deliver dengan tanggung jawab yang penuh. Tapi dari
My Lecture My Husband, lalu Kisah Untuk Gary, lalu sampai ke 5 detik, saya selalu banyak eksperimen-eksperimen secara kreatif ya. Dari My Lecture My Husband ini boleh diomongin di sini Bu ya, karena kan yang bikin sama semua nih kayaknya. Ada sebuah konsep pengadeganan ya, kita eksperimen antara Prilly dan Reza, nggak ada skrip. Ya itu kan kalau bukan di MD, kalau saya nggak dikasih kepercayaan dari Pak Manoj, itu nggak mungkin saya berani melakukan itu gitu. And it, thank God it works. Karena itu tadi kita lakukan dengan tanggung jawab, kita benar-benar pastikan ini berkualitas. Kebebasan berkarya yang sama itu yang saya rasakan juga di sini. Nanti kalau teman-teman bisa lihat, salah satu dari sinematografi, warna dan perpaduan musik yang saya paling happy selama saya menjadi sutradara itu di sini, 5 detik. Kebetulan saat membuat ini kita kan saat itu ya kira-kira 2 tahun lalu ya, itu kan lagi hype-hype-nya ya, kalau teman-teman masih ingat A Star Is Born itu masih lagi kayaknya semua orang, waduh ini film bagus banget gitu. Dan saya juga pasti di satu sisi lucu nih dibikin series Indonesianya nih, dapet 5 detik dan Rasa Rindu secara karakter, secara kesempatan untuk menaruh musik sebagai elemen pembantu drama kita lakukan di sini. Jadi ini salah satu juga yang saya cuma bisa bikin cuma kalau di MD, karena sebegitu bebasnya kita berkarya. Makanya makasih Pak Manoj to always give us creative person room to move and room to grow. Juga makasih Bu Leslie untuk selalu support karya-karya kita dengan menayangkan, meskipun ada jadwal beberapa cast di sini suka susah dapetnya ya, April ya. Gue nggak mau sebut nama, ya tapi ya kurang lebih gitu ya April ya. Ya nggak disebut namanya. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih Mas Wantri. Sudah. Oke, kemudian tentunya Prilly Latukontina, penulis buku dan juga pemeran utama dari 5 Detik dan Rasa Rindu. Halo semuanya. Akhirnya sampai juga kita di hari ini ya, dimana karya kita akhirnya sudah sebentar lagi akan bisa ditonton. Kalau ingat bagaimana prosesnya aku menulis buku ini tahun 2016 ya. Jadi bisa bayang ya, itu umur-umur memang lagi galau-galaunya sama percintaan ya. Sekarang juga sih sebenarnya. Cuma kalau sekarang nggak jadi puisi gitu. Kalau dulu kayaknya aku lebih romantis mungkin ya. Nah, kenapa sih 5 Detik dan Rasa Rindu? Itu tuh karena satu kejadian dimana menurut aku bisa terjadi di siapa aja. Kalau kita ketemu sama soulmate kita atau orang yang emang meant to be, emang itu ditakdirin buat kita, cukup waktu 5 detik aja untuk mencintai atau jatuh cinta sama orang itu. Oh, kenapa ada gitu ya? Enggak. Jadi kayak jatuh cinta pada pandangan pertama itu memang benar adanya pada tahun 2016 di saat saya menulis bukunya ya. Kayak 5 detik tatap-tatapan sama orang itu langsung muncul rasa cinta, rasa rindu yang akhirnya bertahan sampai bertahun-tahun padahal disebabkan oleh 5 detik aja gitu. Nah itulah yang menggambarkan pertemuan karakter aku Via dan Gana gitu yang dimainkan oleh Brian gitu. Cukup waktu 5 detik untuk kita tahu bahwa kayaknya lo buat gue deh emang, kayaknya you're the one gitu. Itu bisa di mana aja ya, bisa di percintaan, bisa di pekerjaan. Karena kita juga nyari partner kerja juga langsung dapat kliknya, bisa langsung kerja sampai bertahun-tahun gitu. Kayak saya sama MD, saya sama WTV, saya sama Monty, langsung satu project klik, akhirnya selanjutnya terus-terusan gitu kan. Tapi memang Prilly suka cilok sih. Enggak. Saya suka cilok memang, enak pakai sambal kacang ya. Nah akhirnya dari situ ternyata bukunya dibaca ya sama Pak Manoj, kita bikin project gitu. Dan akhirnya jadilah project series ini 5 Detik dan Rasa Rindu. Yang pasti ini udah melewati beberapa draft script ya. Akhirnya nyampe kita mau ceritanya kayak gini nih, ada elemen musiknya, terus juga ada
cinta segitiga segi empat. Pokoknya nggak dibikin mudah lah cintanya ya, karena kalau aku yang main biasanya nggak mungkin percintaannya itu mudah. Jadi pasti bikin sulit, apalagi kalau Pak Monty yang direct ya, dia udah tahu percintaan aku aslinya kayak gimana. Jadi mari kita bikin seriesnya gitu ya Pak ya. Pokoknya makin sulit itu makin aku banget percintaannya. Terus akhirnya dengan keseruan yang kita lakukan di lokasi, akhirnya udah jadi sampai sekarang. Dan aku sempat dikasih bocoran sama Pak Monty, aku puas banget dan gak sabar banget pengen nonton secara full. Di sini bisa senyum-senyum sendiri, bisa kesel mungkin sama keadaan, dan juga bisa bergerak air mata juga ya kalau melihat dari trailer. Jadi semoga series ini bisa menghibur kalian semua, bisa banyak pelajaran, atau buat kalian yang kangen-kangen, yang punya rasa rindu tapi nggak tersampaikan, mungkin series ini cocok untuk ditonton. Agak berat ya dengarnya endingnya, yang kangen-kangen rindu yang tak terbalaskan mungkin ya. Oke, sebelum kita ngobrol sama yang lain, kita langsung masuk dulu ke Q&A kepada teman-teman media. Kami persilakan untuk penanya yang pertama, sebutkan nama dan dari media apa, maksimal 3 pertanyaan ya, silakan. Ya, saya Wayan dari Liputan 6. Pak Manot, kesan pertama ketika membaca buku 5 Detik dan Rasa Rindu itu seperti apa sih? Apakah karena ada faktor Prilly Latuconsina sehingga tertarik membuat seriesnya, ataukah ada pertimbangan lain yang membuat Bapak jatuh cinta pada buku tersebut? Dan kedua, buat Mas Monty kan pinter bikin lagu dan lirik lagu yang dalam juga ya. Apakah ikut sumbang lagu di series ini? Terus yang ketiga, iseng aja buat Prilly, kalau 2016 percaya cinta pada pandangan pertama, kalau 2023 apa kabar nih Prilly? Makasih. 2023. Ya, pertanyaan yang sulit dijawab. Tapi waktu saya ngobrol ada buku ini, kita mau ambil. Waktu saya baca, saya udah bingung. Ini mau difilmkan gimana? Tadinya ini untuk film kita bahas. Udah sebelum pandemi 2019, itu 18 ya 19. Jadi 2019 kami mau filmkan, jadi 2018 bukunya mau difilmkan, mau ambil angle mana, delay dan di waktu kami lagi membuat series perlu IP yang besar, jadi 5 detik ini mau diskripkan. Nah, waktu kita mau ceritakan challenging ya, puisi gimana bisa jadi. Cuman kata-katanya, quotes-quotesnya yang sangat memorable, indah, yang relatable. Itu yang jadi angle menarik bagi saya. Kata-kata itu bisa masuk di elaborate dan ada di skrip. Dan mau dibikin apa yang dikatakan, kita Monty juga pernah ngomong kayak Star is Born jadi patokan kita, tapi it's a very different approach dari MD ini, karena benar eksperimental dari sutradara yang mau disampaikan gimana. Jadi kalau saya lihatnya ini puisi pertama tertantang, how do we make this? Biasa kan kalau IP udah ada DNA, udah ada story ya, lebih mudah mau difilmkan atau diserieskan atau apapun. Di sini tantangannya kayak apa ya? Anda nonton baru bisa nilai. Untuk masalah lagu ya, yang saya biasa bikin lagu juga. Nah, untungnya kalau sama MD itu saya nggak usah pusing yang bagian itu, karena udah ada MD Music. Sudah 3 judul ini series, saya terbantu sekali sama Pak Imam ya. Tadi kayaknya beliau ada, Pak Iman. Oh, udah nggak ada ya. Tadi ada. Jadi itu enaknya. Oh, ada Pak. Enaknya kalau di MD, karena memang kebetulan saya kan sutradara yang sangat sisi musik saya tuh selalu saya coba terapkan di skrip, di pengadeganan. Saat mau bikin adegan, saya suka ngebayangin, oke, ini emosinya kayak lagu apa ya. Jadi buat saya memiliki lagu yang tepat itu krusial banget untuk menentukan nafas dari dramanya. Nah, mulai dari My Husband, Kisah untuk Gary, sampai
ke 5 detik ini, itu partner saya selalu Pak Iman ya, Pak, kita bahas-bahas lagu, moodnya kayak gimana, aransemennya kayak gimana. Jadi udahlah, kalau di sini itu saya benar-benar cuma bawa badan aja, sama yang penting selesai tepat waktu pengiriman, editing, tayang WTV. Udah, saya cuma mikirnya itu, lagu selalu ada MD Music. Jadi nanti juga teman-teman bisa lihat lagu-lagu di sini itu benar-benar pure dari Pak Iman, bisa langsung ditanya bintang-bintang baru, aransemen yang fresh, dan saya sih berani bilang ini dari banyak series yang saya lihat sekarang ya, dari berbagai platform, lagu-lagu 5 detik ini paling fresh dan paling punya potensi untuk merajai tangga lagu. Amin ya Pak Iman. Terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan penting nih. 2023 silakan Freddy. Kayaknya 2016 kayaknya hidup penuh dengan cinta gitu kan. Kayaknya kalau untuk sekarang lebih gampang nyalek daripada ketemu cinta ya. Kebetulan di 2023 ini ya lagi sibuknya memang sama pekerjaan aja gitu. Mungkin karena kalau dulu umur 19 tahun nggak ada pertimbangan ya. Pokoknya yang penting baper. 2016 ini 2023 ini. Oh iya, 2016 ini, 2023 ini, gitu. Lebih realistis mungkin ya sekarang. Kalau dulu melihatnya tuh cinta, butterfly gitu. Kalau sekarang saya nggak ketemu nih Pak. Jadi fokus di series, cintanya dituangkan ke karya aja, ke series gitu. Nih kakeknya jangan ada perbincangan lagi abis ini. Thank you Prilly. Oke, pertanyaan berikutnya kami persilakan. Ya, silakan. Ya, cek. Saya Bayu dari tribun.com. Pertama buat Prilly, ini kan diadaptasi dari buku kamu ya. Selama ini kamu memainkan peran yang dari karya orang gitu. Nah, sekarang dari karya kamu sendiri, dari puisi kamu sendiri, ada mungkin perasaan lebih deg-degan ya sih, atau mungkin jadi lebih nervous ketika kamu ini karya Doni terus puisi-puisi gue dijadikan series. Yang pertama, terus yang kedua untuk Ibu Leslie, ini kan akan tayang di WTV dan jadi kalau WTV kan pasti akan ke banyak negara ya Bu. Dari Bu sendiri melihat potensi dari 5 detik dan Rasa Rindu ini punya peluang apa nih Bu buat nanti ke luar Bu? Apakah mungkin nama Prilly yang sudah besar di WTV akhirnya jadi bakal dikenal nih sama negara-negara lain, atau mungkin sebenarnya Ibu ngeliat drama-dramanya juga akan kena juga untuk di negara-negara lain. Kalau di Indonesia sepertinya memang udah akan kena, tapi kalau di negara lain akan seperti apa? Gitu aja sih. Thank you. Kalau aku sih jadi lebih hati-hati dan detail ya, karena kan balik lagi untuk merubah puisi ke skrip itu nggak gampang. Dari 2018 kita udah coba ya Pak ke skrip film, terus tiba-tiba kayaknya enggak deh bahas yang kayak gini gitu, ganti lagi sampai berdraft-draft gitu. Terus akhirnya belum ketemu titiknya yang bikin hati aku kayak oke nih kayaknya bisa nih kita syuting. Kita sempet vakum dulu, terus habis itu Pak Manoj ngasih ide gimana kalau dibikin series, karena puisi kan banyak kisah ya, kayak satu buku itu bukan cuma ngisahin satu orang atau satu kejadian aja gitu. Jadi di satu buku tuh emang berbagai kejadian yang aku alami pada saat itu terus aku jadi puisi gitu. Jadi di halaman ini menceritakan tentang yang mana, yang halaman ini menceritakan tentang perasaan yang lain lagi gitu. Jadi untuk satu film tuh kayak nggak cukup. Jadi akhirnya formula yang paling tepat emang series gitu. Jadi lebih detail dari segi skrip, ya jadi lebih hati-hati bagaimana kita mau ngangkat ceritanya gitu. Terus pas aku baca skrip 5 detik dan Rasa Rindu versi series ini, terus aku juga diskusi sama Pak Monty. Apalagi di sini ada adegan ngeband ya, itu kayak kesukaan Pak Monty banget ya, karena kita tahu dia mudanya anak band. Jadi kayaknya semangatnya nih jadi apa ya? Jadi bersatu banget gitu. Aku semangat karena ceritanya jadi lebih panjang dan jadi lebih enak gitu ya alur ceritanya. Terus ada unsur musiknya, anak band.
Terus tadi mungkin bisa lihat di trailer, aku di sini bukan sebagai penyanyinya gitu ya, tapi justru sebagai manajer gitu, sebagai orang yang kerja di belakang layar. Jadi bisa dapat segi cerita yang beda lagi dari akunya sendiri gitu. Musik-musiknya juga enak, akhirnya udahlah aku jatuh cinta sama skrip 5 detik dan Rasa Rindu versi series ini, baru kita produksi. Jadi lebih hati-hati dan jadi lebih panjang dari 2019 dan akhirnya baru sekarang bisa ditonton karyanya gitu. Tadi pertanyaan berikutnya kepada Bu Lesti ya, silakan Bu. Makasih Mas banyak pertanyaannya. Mungkin kalau ini kan musik sebenarnya tema genre-nya itu masih drama. Jadi ada yang sempat nanya sebenarnya musical drama berarti semua dialognya dinyanyiin, enggak juga. Ini dialognya normal, tapi banyak sekali lagu-lagu yang menjadi bagian dari ceritanya. Dan